Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 5, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar materi pembelajaran kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1. Perhatikan gambar di bawah ini. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Tahukah kamu, di dalam tubuh manusia yang bertugas mengangkut serta mengedarkan oksigen dan zat makanan adalah darah. Oleh karena itu, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Nah, apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Jika ingin merasakannya, coba letakkan telapak tanganmu pada dada bagian kiri. Kamu akan merasakan denyut di sana. Organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia itu ada jantung dan pembuluh darah. Jantung. Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut. Seperti pada gambar. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan perikardium. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian jantung pada manusia. Bagian-bagian jantung manusia itu terdiri dari dua, yaitu ada bilik dan ada serambi. Yang pertama yaitu serambi. Serambi ini terdiri dari dua, yaitu serambi kanan dan serambi kiri. Nah, serambi kanan ini berfungsi untuk menerima darah kotor yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri menerima darah bersih mengandung banyak oksigen dari paru-paru. Selanjutnya yang kedua yaitu bilik. Bilik juga terdiri dari dua, yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Bilik kanan berfungsi memompa darah kotor ke paru-paru untuk dibersihkan. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini kan punya 4 bagian. Nah, antar ruang jantung terdapat katup yang berfungsi mencegah tercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu pembuluh nadi atau arteri, yang kedua pembuluh balik atau vena, dan yang ketiga pembuluh kapiler. Nah, pembuluh nadi atau arteri ini adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar jantung. Pembuluh nadi atau arteri bisa kita lihat pada gambar, yaitu pada benang-benang seperti benang-benang merah, yaitu pembuluh nadi atau arteri. Selanjutnya yaitu pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena ini adalah pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Yang ketiga yaitu pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini pembuluh yang sangat halus, menghubungkan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Perbedaan pembuluh darah, pembuluh nadi atau arteri, dan pembuluh balik atau vena. Nah, bisa kita lihat pembuluh nadi atau arteri letaknya di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh balik atau vena letaknya di depan permukaan tubuh atau tampak kebiru-biruan. Yang kedua yaitu
Dinding pembuluh nadi dia tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pembuluh balik dindingnya tidak elastis dan tipis. Yang ketiga yaitu aliran darah pembuluh nadi berasal dari jantung, sedangkan aliran darah pembuluh balik menuju jantung. Yang terakhir yaitu denyut terasa seirama atau denyut jantung, sedangkan pembuluh balik denyutnya tidak terasa. Proses peredaran darah. Nah, di sini proses peredaran darah ada dua. Ada yang disebut peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Bisa kita lihat pada gambar, peredaran darah besar adalah peredaran yang mengalirkan darah dari jantung atau bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung, ke bagian serambi kanan. Nah, kalau peredaran darah kecil, urutannya dari jantung bagian bilik kanan ke paru-paru untuk digantikan karbon dioksida jadi oksigen. Kemudian balik lagi ke jantung ke serambi kiri. Nah, lihat ada anak yang akan membacakan pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, yang tadi dibacakan adalah sebuah pantun. Tahukah kamu apakah pantun itu? Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun melatih seseorang berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Baik siswa-siswi kelas 5, cukup sekian ya penjelasannya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.